dulu, sambil nunggu yang lain hadir ya. Ah, kawan-kawan bersabar ya, dikit lagi. Karena saya harus live-kan ini di 3 platform ya, TikTok, YouTube, Facebook. Kenapa demikian? Karena agar banyak orang terlayani. Karena kalau saya live di TikTok saja, ada orang yang menggunakan, YouTube, ada orang menggunakan Facebook ya. Jadi namanya pelayanan ya begitu kawan semuanya. Jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan kan gitu. Kawan-kawan mohon bantuan tap-tap layar ya. Tujuannya apa saya pun tidak tahu, tapi kata-kata orang-orang yang sudah main TikTok, biar kuat, biar jangan gampang kena strike. Karena saya terkadang ngomongnya itu di luar kendali ya. Itulah. Oke, nah kawan-kawan, ah saya buat judul mari diskusi ya. Salam satu batu bang. Batu apa? Kok batu disalami? Ada-ada aja komentar ini ya. Saya tidak mau memberi salam kepada batu kawannya. Kecuali saya sudah gila, saya tidak punya otak lagi, saya memberi salam kepada batu atau sujud kepada batu. Saya tidak akan pernah mau, karena Tuhan saya melarang ya. Makanya kaum sujud batu zamannya Yesus itu tidak ada. Ada, tapi dikatakanlah itu pengikut Baal, Peor, dan lain sebagainya ya. Jadi kawan-kawan, kalau kalian komentar, jangan kalian bilang sama aku salam satu batu ya. Karena aku nggak mau sujud kepada batu, nggak mau memuliakan batu. Lebih baik aku memuliakan manusia, mamaku misalnya, eh, bapakku, dan sebagainya. Kalau memuliakan batu, sorry dulu kawan. Artinya saya sudah kehilangan akal. Saya tidak lagi berotak di situ ya, tapi ya sudahlah. Semoga bukan saya yang kalian bilang kan gitu kawan. Wah, lagi-lagi salam satu batu. Bagaimana kalian menyuruh aku? Tidak ada pernah aku menyalami batu ya. Nggak mau aku, nggak sudi aku kawan. Ya. Dan mungkin batu kita dengan batu aku dengan kalian lain. Oh, tapi Yesus kan mengatakan dia batu penjuru. Betul, itu kan perumpamaan. Bukan berarti Yesus mengatakan bahwa dia seonggok batu, enggak. Karena Yesus bisa digambar rupanya dan dia bisa dilihat dan dia bisa diraba. Kan Thomas memegang jari Yesus. Lubang itu. Yohanes 20 ya. Jadi Kak saya tidak mau salam satu batu ya, sama kau lah itu. Bebatuan sama kau lah itu. Kalau aku enggak mau aku salam satu batu bro. Tapi kalau misalnya dibilang salam dalam Yesus, aku mau ya. Karena dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sebenarnya aku ini sekarang ngeri-ngeri sedap kondisiku kawan. Kenapa? Pantatku ini kalau ku minum obat itu enggak ada kambuhnya. Terasa pun indah. Tapi setiap 12 jam hilang apanya khasiatnya mulai terasa dia. Harusnya kan ada seminggu nih, harusnya kan besar. Ini masih segini dia kawannya. Kayaknya ditahan sama obat itu. Sekarang saya mau menghilangkannya, takutku makin besar dia kawan. Aduh harus operasi lah, kemana aku udah operasi sekali ya. Stres sekali kawan ya, mudah-mudahan enggak ya. Dalam nama Yesus. Ya. Nah oke, ini sudah banyak sekali yang mau masuk ya. Saya berharap yang masuk ini kawan-kawan muslim dulu, biar saya bisa memberi pengajaran kepada kawan-kawan muslim. Kalian tanyakanlah tentang Bible kami, dan aku tidak akan pernah lari untuk membaca buku, misalnya Buti Azali, nggak ada itu. Misalnya buku Hantu Belau, nggak akan ada itu. Tanya tentang kitab kami, aku jawab dari satu buku ini. Karena satu buku ini mampu mengalahkan kitab-kitab agama-agama palsu yang dibilang Rasul Paulus itu. 1000 kitab mereka bisa dikalahkan oleh ini. Ini hanya satu kawan. Paham ya? Jadi oleh sebab itu kawan-kawan, silakan kalian kalau mau bertanya daripada kalian tanya ke Zulkifli, nanti dijawab Zulkifli tahap apa kawan? Ya, saya
lebih pandai dari pendetamu. Alah, isi kepalanya kotoran pandai. Sebentar dulu ya kawan-kawan ya. Dan di YouTube bagus ya. Oke, sudah. Nah, daripada kita mendengar klaim-klaim para polemikus kawan, lebih bagus kalian bertanya langsung kepada saya. Maka saya nanti akan menjawab dan menjelaskan ya. Kalau kalian hanya kepada polemikus bertanya, apa yang enggak mereka katakan? Karena mereka ingin dapat dari TikTok cuan ya, dari apa. Lihatlah mereka kawan, Zulkifli kan ada bilang, wah orang itu udah live sekian jam, dapatnya cuma 30 koin. Apa itu kita begini, sorry. Zulkifli belum takaran saya kawan ya. Kalau saya dulu mau gila harta kawan, misalnya gila cari uang, gampang kawan. Dulu karir saya waktu di puncak-puncaknya itu kawan. Sifat saya waktu membangun rumah anak terang ini, misalnya sudah selesai lah saya mau butuh untuk atap, terkumpullah uang atap. Saya nggak mau lagi buat pengumuman kawan, atap kurang begini, nggak mau, stop. Nggak ada saya buat iklan. Nanti butuh apa lagi saya buat iklan ya. Cuma memang tahun ini agak berbeda. Sekarang saya bangun gereja, memang harus tiap hari karena memang nggak seperti dulu derasnya. Gak masalah kawan ya. Dulu give aduh sudahlah. Saya sudah nggak lagi itu takaran saya. Biarlah Zulkifli takarannya itu ya. Karena memang saya tahu dia masih ya butuh hal-hal seperti itu ya. Kalau saya hanya pembangunan gereja ini lagi konsentrasi saya kawan. Kalau hidup saya sehari-hari dari YouTube pun sudah makan ya. Ya apa yang mau saya saya banyakkan ya. Saya makannya nasi, pakai ikan teri, kadang ikan asin. Pakai daging sekali-sekali. Sekarang nasi sudah saya kurangi, sayur saya banyakkan, ya. Sayur, tahu, tempe, aduh itu protein. Pantatku jadi bisulan. Katanya nggak boleh banyak makan protein. Tapi ya sudah, kita mulai ya. Yesua Elaha. Ya, ini ada bernama Yesua Elaha. Nama Yesua Elaha. Halo Mas Bro, selamat malam, silakan. Shalom. Aduh, saya menagih hutang lagi yang Lukas 11 ayat 31, Pak Rudi. Oh, selatan-selatan itu ya? Iya. Belum saya cari, nanti kurang tertarik saya, tapi nanti saya cari ya. Selatan-selatan itu. Iya, itu aja. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Rudi. Oh, saya lupa. Coba catat nomor HP saya. Nanti tolong WA, saya kadang lupa WA kan ya. 0852, seluruh yang mendengar ini catat nomor WA saya. 0852 6547 1199. 6547 119 6547 119. Ya. 99, 2 kali 9-nya. 2 kali 9-nya ya. Oke. Oke, gitu ya. Terima kasih ya, Pak Rudi. Ya, terima kasih. Kadang saya lupa kawan, jadi kadang terlewat ya. Itu enak. Terima kasih itu rahasia tersembunyi yang harus disingkapkan. Iya. Terima kasih. Turunkan ya. aja Pak Rudi. Oke. Ya, siap. Jadi kawan, saya nggak pernah takut memberi nomor WA saya. Kenapa? Karena hidup saya ini sudah saya abdikan kepada Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Siapa yang takut kehilangan nyawanya, maka dia akan kehilangan nyawanya kawan. Jadi waktu kasus saya 2011, mungkin saudara-saudara di TikTok banyak belum mengenal saya. Tolong cari di Google. Gunakan kata kunci RUDY Yohanes Hutagalung. Dulu saya difitnah habis-habisan kawan. Seperti sekarang si Elia Minor, entah siapa namanya, penting Elia, baru Bu Uti kan difitnah kawan. Saya juga dulu gitu. Saya tidak mau ya kerasa kata Yesus, kau diam, biar aku yang menghadapi semua kata Yesus. Itu enaknya bertuan Yesus kawan. Tidak perlu kita menghadapi slow ya. Waktu itu kasusnya besar kali seluruh Indonesia. Aduh, saya pun memang stres ya. Tapi karena saya punya Yesus, semakin saya takut kawan. Yesus bilang apa? Siapa yang menyayangkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Elia sudah ada, Miron. Ini. Wah, datang dia Elia. Halo Dekku, selamat malam. Bapak. Shalom, tunggu dulu. Elia Miron ini bagi saya sosok yang menginspirasi. Kalau ini benar Elia ya. Dan di YouTube saya ada saya buat di situ saya ini apa ya istilahnya
pengagum Elia Miron. Padahal saya jarang kali mengatakan itu sama siapapun termasuk Antu Belau. Ya, silakan Elia. Iya, oke, thank you Pak buat ini Aku yang bertanya bisa atau gimana? Nah, Kamu lah aku dulu, tadi kamu mau dulu. jawab yang Lukas 11:31 itu. Oh, silakan. Ini anak muda ini mantap nih. Silakan. Iya, itu kan tentang ini ya, tentang Ratu dari Selatan itu ya. Ya. Dikatakan begini, saya baca dulu. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Nah, itu perikopnya itu adalah tentang tanda Yunus. Nah, artinya gini, maka seperti Yunus pada zaman dahulu, Tuhan Yesus itu mempunyai pesan keselamatan, di mana kalau orang mau memperhatikannya, mereka akan selamat. Nah, di dalam ayat 31 ayat 32 itu mengenai penghukuman yang disimbolisasi. Nah, misalnya ratu dari selatan itu merujuk kepada ratu negeri Sheba yang di mention di dalam 1 Raja-Raja 10. Nah, jadi ratu dari selatan itu merujuk kepada ratu negeri Sheba. Tetapi itu juga punya pesan profetik bahwa ratu dari selatan itu datang dari ujung bumi untuk bertemu Salomo dan mendengar hikmatnya di Yerusalem, di mana Allah secara khusus menyatakan dirinya kepada Israel. Nah, sama dengan tanda Yunus dengan orang Niniwe. Ketika zaman itu Niniwe ini adalah ibu kota dunia, sama seperti Roma pada zaman perjanjian baru, di mana orang-orang di Niniwe ini menyambut nabi yang datang yang dari Israel, yaitu Yunus. Maka mereka bertobat dan memberitakan tentang kerajaan Allah dari Yunus. Nah, Yesus pun begitu. Di mana Israel pada masa itu menjadi pusat pemerintahan, kemudian dipimpin oleh Roma, tetapi dari kota itu lahir seorang raja bernama Yesus yang juga membawa pembebasan yang oleh karenanya kita bertobat. Nah, gitu. Jadi ratu dari selatan itu merujuk kepada tanda ratu negeri Sheba di 1 Raja-Raja 10. Itu erat kaitannya dengan tanda Yunus yang membawa pertobatan kepada bangsa Niniwe, sama seperti Kristus yang membawa pertobatan bagi dunia, di mana ratu negeri Sheba dalam 1 Raja-Raja 10 itu menandakan bahwa Injil itu datang ke seluruh penjuru bumi. Gitu. Oh, ya aku bacakan dulu ya 1 Raja-Raja 10. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Oh, iya. Jadi sudah lama saya ditanya ini, tapi saya kadang lupa-lupa atau memang saya nggak tahu juga ya. Untuk kamu ada, jadi kawan-kawan itu jawabannya ya. Kita merujuk ke 1 Raja-Raja 10. 10 ayat 1 sampai 13. Ya, jangan pergi dulu Elia. Saya suka lihat kamu nih ya. Kenapa? Ketika kamu berdiskusi dengan Richard Lee, ya kamu bicaranya slow, santai, dan mukulnya perlahan. Ya mantap kawan ya. Tetapi memang kaderun-kaderun tidak terima, ucil-ucil tidak terima. Tadi saya lihat mereka sudah demo di tempatnya Richard Lee. Semua yang kamu perkatakan mereka balik semuanya. Saya juga nonton videonya, engkau meminta supaya tafsir Kemenak, ya itu yang untuk direformasi, bukan Al-Quran, kan begitu ya? Betul. Nah, kemudian kalau mengenai itu saya dari dulu sudah bilang, Kemenak itu kalau bisa di sini di YouTube bisa ya, di sini nggak bisa. Kemenak itu loakon dan botol formalin. Saya bilang itu di YouTube saya. Mengenai tafsir surah 4 ayat 157. Di mana dikatakan yang disalib dan diserupakan bernama Yudas Iskariot. Dasarnya dari mana? Datang si Dondi setan yang sok-sok pandai bicara di depan si Erwin. Kenal mungkin Elia ya, si Erwin. Yang dengan Dr. Lee juga. Dia bilang itu terdapat di tafsir Ibnu Katsir. Padahal Ibnu Katsir tidak pernah mengatakan itu adalah Yudas yang diserupakan. Melainkan Kemenak. Nah ini. Tapi ya kamu harus tenang. Gak usah takut ya Elia ya.
Ya, pokoknya itu kan harapan kita, Pak, bukan pemaksaan kepada mereka toh. Kita kan hanya mengharapkan agar tidak terjadi keributan dan kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Alangkah lebih baik kalau tidak saling mencatut yang satu dengan yang lain. Kan begitu. Betul. Dan mereka mengatakan dirimu yang membuat keonaran. Padahal mereka yang buat keonaran, bukan kita, bukan dirimu. Kenapa bisa jadi onar? Bagaimana sebuah kitab ditafsir dengan menggunakan isi kitab orang lain. Dan kitab orang lain itu mereka hina, mereka katakan diubah-ubah, diedit-edit, sudah tidak benar lagi. Kan lucu. Nah, sekarang mereka yang membuat kegaduhan kan mereka, bukan kita. Setelah kita buka, dulu kan orang membaca tafsir kan malas ya. Setelah orang bisa membuka tafsir, dibaca, loh kok banyak kali dari Bible ini. Apalagi surah 61 ayat 6 itu. Dan waktu itu Elia saya cerita sedikit ya. Saya pernah waktu itu diskusi dengan Moko Ginta. Sampai diancam mati saya di ruang debat. Saya tahu rumahmu, Rudi Yohanes, halal darahmu katanya ya. Itu cerita saya tahun 2010. Pertanyaan saya kepada Moko Ginta mengenai surah 61 ayat 6. Dia berjanji akan menjawab dan akan membawa kitab yang berisi. Nabi Isa mengatakan akan datang seorang nabi setelah aku yang bernama Ahmad. Sampai dia mati, saya tagih terus itu. Saya tahu waktu itu dia punya Facebook, saya tahu dia waktu itu punya YouTube, Asyofait apa itu ya, mualaf itu. Saya kejar terus dia. Sampai dia mati nggak bisa dibuktikannya sama saya. Makanya dia sekarang lagi dihukum di apa itu alam kubur ya. Karena punya utang dia sama aku. Gimana kira-kira? Ya, biar apa kalau saya pokoknya sudah menyampaikan harapan saya, diterima ya nggak apa-apa, ya terserah gitu toh, dan tidak ada niatan yang lain-lain dari kita. Karena Tapi kita itu menginginkan hal yang demikian. Gitu. dalam perjalanan di lingkungan masih aman ya? Nggak ada dicegat atau belum ada datang orang mempersekusi ya? Belum. Ya, kalau ada orang datang, entah mau ngapain pun, entah mau mempersekusi, tenang. Selagi dia belum bilang password, kau masih aman. Tapi kalau dia bilang password, cari polsek terdekat ya. Ada yang mau disampaikan lagi, Elia? Enggak, itu aja yang mau saya jawab tadi, Lukas itu ya. Itu aja. Siap, terima kasih Dekku ya. Oke, thank Siap, you. selamat malam. Ya. Selamat malam. Ya, Tuhan berkati Pak. Siap, terima kasih. Ini enaknya kalau bicara sama anak muda yang memang dia cinta kayak gini ya, firman Tuhan. Betul kawan, aku udah lihat ternyata satu raja-raja 10 kawan ya. Nah, sudah di demo dia tetap tampil elegan, slow aja. Kalau kata Tuhan tidak, saya itu saksi hidup loh kawan. Tuhan bilang, jangan kau sentuh rambut anakku ya, sedikit pun jangan kau sentuh katanya. Sampai detik ini mereka itu buat laporan banyak kali atas namaku. Tak satu pun gol. Kenapa? Tuhan Yesus di belakangku. Apa yang ku khawatirkan? Siapa yang menyayangkan nyawanya, maka dia akan kehilangan nyawanya. Saya selalu aja orangnya nampak wajah, nomor HP saya tulis, alamat orang tahu di Riau. Kadang mereka datang telepon sini ada yang lain, saya temui. Buat apa kita takut kawan ya? Karena Yohanes lupa pula aku 18 ayat 30 atau berapa yang mengatakan karena kamu sekarang sudah mengerti kebenaran. Yohanes 8 ayat 32. Kamu sekarang sudah mengerti kebenaran. Kebenaranlah memerdekakan kamu. Ya kalau mereka berani debat kita. Tapi ingat, saya datang hidup sampai rumah harus hidup. Kan itu pernah saya mintakan sama mereka. Kenapa mereka tidak berani menggaransi itu? Waktu saya diundang ZCC, si Kores langsung telepon saya. Bang, bro, dulu sopan ini sama saya semua kawan. Karena mereka menghargai saya sebagai pendebat ulung, pendebat nomor 1. Jangan laku promosi nomor 2, nomor 1. Dan mereka mengakui aku yang membuat dunia debat lintas agama ini menjadi menarik dan bisa menjadi tempat mereka mencari kehidupan. Aku nggak bohong. Dulu dunia lintas agama tidak tertarik orang nontonnya, biasa-biasa aja, khotbah-khotbah biasa aja.
Setelah saya masuk dulu pertama pakai Skype. Saya download, saya upload, kan gitu dulu. Ternyata datang penggemar bilang, "Bang, pakai StreamYard." Saya pakai StreamYard. Mulailah mereka berbondong-bondong. Semua pendebat muslim yang top selalu menempel kepada saya. Kayak benalu. "Bang Rudi masuk dong, saya baru buka channel." Aku orangnya baik. Karena di otakku, kalau mereka tak ada, saya nggak punya lawan, tidak punya kawan bicara. Ya, maka setiap mereka datang, saya langsung hadir kawan. Tidak pernah saya tolak. Mau si hantu belau pun itu saya nggak pernah tolak. Mau yang masih unyu-unyu tidak pernah saya tolak. Saya masuk. Puji Tuhan, setiap saya masuk yang nonton 2000-an orang lebih. Maka channel-channel mereka yang baru muncul langsung naik. Termasuk Zulkifli. Zulkifli itu sampai mau membeli budi saya sama dia. Saya tolak. Tidak Jul. Biarkan itu menjadi catatan hidupmu di dalam hidupmu. Bahwa orang inilah yang menaikkan namamu. Kau dulu tidak ada yang kenal sama kau pulang. Tiap hari dulu dia telepon kawan. Istrinya waktu itu kena kanker. Saya ingat. Makanya saya tahu dia. Saya yang pertama melihat wajah asli Zulkifli itu. Nur Alim itu. Dan dia memohon kepada saya, "Jangan tampak wajah bang. Karena teman satu kantor saya banyak juga yang Kristen." Dulu masih lurus. Sekarang mereka karena sudah haus cuan ini, uang. Membabi buta sekarang. Nggak peduli kawan. Sementara saya, prinsip saya dari dulu sama. Saya memang butuh uang. Tetapi saya tidak cinta uang. Nah ini. "Berapa kau mau," kata si Zulkifli, "akan kubayari. Tapi jangan kau ungkap-ungkap bahwa kau yang menaikkan namaku." Kira-kira gitulah dibilang dia. Mau dibayarinya budi itu. Saya kalau udah budi kawan, jangan pernah kalian mau dibayar. Karena kalau dibayar cukup sekali itu. Tapi kalau enggak kau bayar kawan, setengah mati dia akan ditaruh di kepalanya nih. Saya bilang, saya memang butuh uang Zulkifli. Tapi saya enggak cinta uang. Kalau hanya untuk makan, aduh. Kawan-kawan penggemar YouTubeku, kawan baik-baik kawan. Gereja itu dari nol, aku hanya menyediakan tanah dengan modal 100 juta. Sekarang udah mau selesai itu. Belum selesai sih, 60% lah ya. Tinggal atap, lantai, dinding, selesai. Siapa yang membangun? Penggemarku. Aduh. Zulkifli bangun masjid, betul. Tapi bertahun-tahun, setahun lebih baru selesai. Aku membangun sesuatu nggak pernah lebih setahun. Ya, sebentar kawan. Ini kenapa? Karena memang mencari tukang aku agak apa nanti Januari lah. Tukangnya kan tinggal satu. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Jangan takut ya kawan-kawannya. Semakin kau takut kehilangan nyawa, maka kata Yesus apa? Dia akan kehilangan. Halo Mas Bro, selamat malam. Bintang Bagus Pratama. Ya, selamat malam Bang Rudi. Malam, silakan. Mau ditanya apa bertanya? Tanya aja Bang. Silakan. Saya tanya ini aja, kan tujuan hidup beragama itu kan pastinya ya pengen masuk ke surga kan. Kalau nggak ada surga ya bukan agama kan. Ya benar. Saya tanya bagaimana caranya masuk ke dalam surga itu secara dalil Alkitab, ada nggak? Oke, aku jelaskan ya, kita bergantian. Kalau kamu tanya saya, tujuan orang beragama itu apa? Oh, untuk mencapai surga. Ya, benar. Tapi hati-hati. Kalau di dalam Islam kau katakan untuk mencapai surga, kamu nanti dimarahi orang Islam. Karena mereka bukan itu katanya. Apa katanya kemarin itu yang untuk menyenangkan hati Tuhan atau apalah itu. Kalau Tuhan menginginkan kami masuk surga, silakan. Apa katanya? Ibadah itu ya. Kalau Islam bukan gitu Bang. Islam tujuan hidup beragama adalah ingin bukan surga dan neraka, tapi mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta, yaitu Allah, itu aja Bang. Yang saya tanya bagaimana cara masuk ke dalam kerajaan surga secara Alkitab gitu. Ya, oke. Itu benar itu ya. Jadi jangan kau bilang surga ya. Kalau mereka bilang gitu ya, saya tidak menambahi, tidak mengurangi. Nah, sekarang kalau dalam ajaran Kristen, kalau kamu tanya saya,
Tujuan saya beragama tidak lebih dan tidak kurang hanya untuk mengisi kolom KTP. Titik. Silakan. Oh gitu Bang. Jadi Iya. tapi ada nggak tertulis caranya bagaimana masuk ke dalam kerajaan surga? Ya, ada nggak? Nah, ya. Kalau itu kamu tanya, rubah pertanyaanmu. Mengapa abang ikut Yesus? Nah, beda ya. Kalau ditanya kenapa aku beragama, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengisi kolom yang ada di KTP tertulis agama. Di rapot agama. Di seluruh surat-surat agama. Maka aku beragama. Kalau aku tidak beragama, negara ini tidak akan mengeluarkan surat apapun sama aku. Paham ya? Nah, jadi peran agama itu sebenarnya tidak lebih dan tidak kurang. Hanya untuk mengisi kolom KTP. Nah, sekarang kalau kau balik pertanyaannya. Mengapa abang memilih ikut Yesus? Baru saya katakan, saya mengikut Yesus karena hanya satu-satunya di muka bumi ini. Bahkan KBBI pun mengakui. Itu adalah juru selamat. Juru selamat di muka bumi ini hanya Kristus. Nabi banyak, Tuhan banyak, Rasul banyak, tapi juru selamat hanya satu. Bahkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukalah. Ketika juru selamat itu hanya merujuk kepada Kristen atau Kristus. Nah, sekarang kau tanya, bagaimana jalan menuju sorga? Kan begitu? Oke. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Maka dari itu, Yesus itu siapa? Firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Kita ambil Yesus sama dengan firman Allah. Maka kita substitusikan kepada kalimat tadi. Akulah jalan. Akunya itu siapa? Yesus. Kita ganti. Firman Allah lah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui firman. Makanya kami punya kitab suci. Karena kitab suci ini berisi firman dari Bapa di sorga. Paham ya? Itulah jalan menuju sorga. Tetapi, apakah semua orang bisa mengamalkan isi kitab suci? Tidak bisa. Ya, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Kami mati, itu artinya kami berdosa. Loh, semua orang mati? Tidak. Di dalam ajaran Kristen ada dua manusia yang tidak berdosa dan tidak mati. Yang pertama Henok, yang kedua Elia. Manusia murni ya. Jadi kematian itu bukan karena kita bernyawa. Tidak. Tapi karena dosa. Dalam ajaran kami. Karena ada bukti orang yang tidak mati. Kalau dalam ajaran kalian saya nggak tahu ya, semua yang berjiwa mati katanya. Karena tidak ada di kalian yang hidup. Ya. Kemudian kulanjut. Sebentar Bang Rudi. Yang silakan. Bagaimana cara masuk ke dalam kerajaan surga? Saya kasih Iya, contoh. Dengar. Iya, sudah tahu aku tunggu. Itu sebentar kan lagi diam dulu kau makanya. Bang, bukan caranya. Saya kasih contoh ini Bang. Iya makanya dengar dulu. Nah, saya kasih contoh. Buatlah sebuah robot. Nah, ini kalau misalnya ada di Alkitab loh. Nah, di Alkitab tertulis, buatlah sebuah robot, maka kamu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, seperti itu. Iya, makanya kau diam dulu. Ya, makanya caranya bagaimana ya? Caranya buatlah sebuah robot itu. Iya, tenang. Ada nggak di Alkitab? Matikan dulu mikrofonmu. Kan sudah kujelaskan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu caranya. Kemudian kami bilang semua tertuang di dalam kitab suci. Apakah kami ada yang melakukan ini? Tidak. 100%. Tidak ada yang sanggup. Oke. Maka kami harus mati. Arti mati apa? Upah dosa. Maka kalau orang berdosa itu ke neraka. Lantas dengan apa kami menuju surga? Nah, ini hebatnya. Kami tidak perlu mengikuti syarat yang disuruh Yesus. Nggak perlu. Nggak ada yang bilang, "Woi, kalau kau mau masuk surga, kau harus apalah sujud kepada patungku 5 kali sehari." Nggak ada itu. Atau 7 kali. Atau 8 kali. Kau harus bernyanyi-nyanyi. Nggak ada. Tetapi Yesus mengatakan kasih karunia. Karena urusan surga itu bukan urusan kami. Loh. Siapa manusia bisa menentukan dirinya ke surga ke neraka? Benar. Loh, berarti bebas gitu ya, harus
pokoknya percaya kepada Yesus, itu udah bebas gitu. Nggak ada cara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu percaya aja, biarpun kamu melakukan apapun, pasti masuk ke dalam kerajaan surga gitu Bang ya. Makanya jangan kau potong dulu aku bicara, nanti kena kick loh kau. Aku belum selesai. Sudah, sebelum ku bilang silakan jangan berbicara. Sudah. Karena kami tidak bisa masuk ke surga dengan amal ibadah kami, perbuatan kami, semuanya, dan bahkan kami tidak mampu melakukan ini semua. Lantas dengan apa kami ke surga? Kasih karunia. Kasih karunia yang bagaimana? Maka di Matius 26 ayat 28 dikatakan, darahku tertumpah bagi banyak orang sebagai pengampunan dosa. Jadi kami ini diampuni. Kalau karena karya kami, perbuatan kami, tidak ada yang ke surga. Karena diampuni Yesus kami, maka bisa masuk ke surga. Karena kasih karunia, maka kami bisa masuk surga. Semoga kau paham. Oke, dikit lagi. Jadi kalau kau tanya, dengan apa kami masuk ke surga? Ada beberapa cara. Alkitab menjelaskan. Yang pertama, jikalau kehidupan keagamaanmu tidak melebihi ahli Taurat dan ahli Farisi, Matius 5 ayat 20, maka kau tidak akan masuk ke surga. Itu pertama. Siapa yang sanggup? Kami nggak sanggup. Yang kedua, Galatia 5, 22, 23. Jikalau kau bisa melaksanakan 9 buah roh, yang kasih, kesabaran, murah hati, yang kelemah lembutan, begitu 9 buah roh, maka tidak satu hukum pun menentang hal itu. Tak perlu kau mengenal Yesus, tak perlu kau berdoa kepada Yesus, tak perlu kau mengenal Yahweh, tak perlu kau meminta kepada Yahweh, tak perlu kau bertuhan kepada Yahweh. Asal bisa kau laksanakan 9 buah roh, maka kau akan ke surga. Permasalahannya, siapa yang mampu melakukan itu? Enggak ada. Maka yang ketiga, kamu bisa diselamatkan oleh kasih karunia Yesus. Bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena amal solehmu, tapi karena keputusan final pemilik surga. Paham ya? Silakan. Nah, kan enak diskusi. Paham. Ya benar-benar Bang. Jadi memang nggak ada yang sanggup ya, nggak ada yang sanggup ya, dilakukan untuk mencapai kerajaan surga. Tapi ada yang menarik ini, ada yang menarik dalam Alkitab yang saya baca ya. Dan ini dalam satu arti, satu maksud ini. Dan di Alkitab itu, ini cara ini bisa dilakukan gitu loh untuk mencapai kerajaan surga. Saya kasih contoh, saya kasih satu ya. Berbahagialah orang yang miskin, maka kamu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Terus ada lagi, sangat sukar orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Sangat sukar orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, berarti harus miskin. Yang ketiga, tinggalkan segala hartamu, segala ya, segala bukan separuh, bukan sebagian, tapi segala hartamu jika kamu ingin menjadi pengikutku dan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, jadi dari 3 ayat yang saya baca ini satu arti kekayaan. Jadi orang Kristen yang pengen jadi pengikut Yesus dan masuk ke dalam kerajaan surga harus miskin, harus nggak punya apa-apa. Orang yang punya HP itu termasuk orang yang punya harta. Begitu. Apakah ini bisa dilakukan? Bisa. Masa kamu nggak bisa ninggalkan hartamu? Kecuali kamu disuruh membuat gunung, itu nggak bisa. Kalau meninggalkan harta bisa nggak? Bisa. Nah, kenapa hal yang bisa ini nggak bisa kalian lakukan? Berarti kalian itu nggak nerima Yesus. Meskipun secara omongan nerima, tapi nggak melakukan. Begitu Bang. Oke, ku jawab. Diam kau ya. Sekali kau potong kuki kau. Ya. Di dalam ajaran Kristen, kau tidak bisa menerjemahkan letter-let begitu saja. Kekeliruan kalian selama ini, asal ada ayat ini loh artinya. Enggak begitu. Kau lihat konteksnya. Oke. Sangat sukar bagi seorang kaya. Bukan berarti nggak bisa masuk ke surga orang kaya. Tetapi kalimat di sana sangat sukar. Sangat sukar itu bukan mengatakan orang kaya tidak bisa masuk surga. Itu keliru deh. Inilah kelemahan kalian tidak mengerti apa itu tata bahasa Indonesia. Tidak mengerti itu apa arti. Sehingga ketika kalian membaca Bible, langsung di otak kalian orang kaya tidak bisa masuk surga. Keliru.
Sangat sukar artinya bukan tidak bisa, tetapi lebih berat hambatannya. Kenapa dia lebih berat? Karena hartanya lebih dipikirkannya daripada kerajaan sorga. Maka ayat lain mengatakan, hartamu akan dimakan ngengat. Yang kau bilang itu juallah hartamu. Oke. Dibilang juallah seluruh hartamu. Kenapa Yesus mengatakan jual seluruh hartamu? Bukan Yesus mengatakan bagi-bagikanlah hartamu. Tidak, tapi disuruh jual. Karena prosedur penjualan, contoh kita punya satu apartemen mewah. Tidak akan mungkin kau mau menjual harganya kau beli 1 miliar, kau jual itu 100.000, nggak mungkin. Pasti kau akan bertahan 1 miliar lewat 10 atau lewat 1 lah. Maka seumur hidupmu atau sebanyak yang bisa sampai itu terjual, kau akan berpikir terus di situ. Sementara Yesus bilang, kembalilah ke sini hari ini kutunggu. Itulah hebatnya ajaran Kristus. Artinya dibilang kenapa menjual, itulah kisah penjualan. Di dalam penjualan orang selalu mencari untung. Tapi kalau dibilang bagikanlah seluruh hartamu, dia pasti bisa membagi. Orang muda itu kan. Tapi Yesus tidak mengatakan langsung bagi, juallah seluruh hartamu baru bagikan. Bukan langsung bagikan. Kalau membagikan gampang dibagikan. Tapi ketika menjual di kepala kita harus untung. Keuntungan. Oke. Baru kita mengatakan miskin. Ayat lain menjelaskan. Dikasih talenta kepada orang-orang ini. Ada yang ditanamnya. Kalau yang 2 lagi dikembangkannya. Maka Yesus mengatakan, apabila kau miskin katanya daripada itu, atau kau kekurangan, atau kau tidak mengembangkan talentamu itu, maka seluruh akan dicabut darimu. Karena Tuhan memberikan semua kita ini kehidupan yang sama, kemampuan yang sama, tetapi kita tidak mengembangkannya, maka akan kuambil darimu. Kan miskin. Sama-sama miskin, tapi ayat itu bertentangan. Lihat konteksnya. Kenapa si miskin yang dikatakan ini bisa masuk surga? Oke, waktu hidup di dalam dunia si Lazarus miskin. Dia dilihat orang kaya ini sudah duduk di pangkuan Bapak Abraham. Karena ada ayatnya itu tahu ya. Nah, maka dikatakanlah orang kaya ini sulit untuk masuk dalam kerajaan surga. Si miskin ini selama hidupnya di dunia miskin, tapi dia punya kekayaan. Kekayaan apa? Iman misalnya. Ya, tapi kan gampang bang. Untuk menjadi miskin gampang. Gak perlu abang bekerja. Gak perlu abang bersusah payah jadi miskin. Dan abang pasti masuk surga. Bro, kan sudah kuterangkan tentang talenta. Kamu diberi talenta, ditanamnya bro. Kayak gitulah kira-kira itu. Katanya ayat Alkitab ini miskin. Ya udah gak usah aku punya talenta, aku tanam biar jadi miskin. Yesus marah bro. Gak bisa. Jadi semua itu, aduh, sabar kau nanti ku bilang silakan dak, kau aja bicara dak, aku potong. Sabar ya. Jengkel kali aku lihat orang-orang seperti ini, dak tahu sopan santun ini berdiskusi, dikasih kesempatan potong-potong. Bro, maaf ya, aku nggak butuh orang-orang seperti kau bro. Di sini bukan mau lomba kuat-kuatan suara, tapi kita bergantian. Kau ku kasih kesempatan tadi kan aku diam. Maka kau pun harus mengasih kesempatan. Padahal aku tuan rumah loh. Baiknya aku gimana ya? Ya, emosi bukan emosi. Karena begitu prinsipku, aku untuk mendidik para keledai, mendidik para uclim untuk disiplin. Zaman dahulu kawan, debat di Facebook itu kacau. Saya masuk, saya buat berani bertanya, berani ditanya. Silakan berdebat. Saya yang memulai itu semua kawan aturan. 45 menit bertanya, 45 menit ditanya. Itulah dulu. Sudah. Saya di situ hakimnya, juri timernya, dan bahkan saya berdebat pun saya disiplin. Yang namanya tidak disebut jangan menyeletuk-nyeletuk waktu di Facebook. Kemudian berkembang diskusi ini menjadi masuk ke dunia maya. Saya juga yang buat aturan. Ketika saya berbicara jangan kau potong. Maka diambillah oleh Graham Mualaf. Graham Mualaf lah mulai mengatakan pertama sekali, kalau belum dibilang silakan jangan bicara. Siapa yang berbicara kena peringatan pertama, kedua disepak. Ya, jadi slow kawan. Kalian ku kasih waktu. Ini bukan room Zulkifli. Yang di sana orang tahan kuat-kuatan suara. Saya nggak kuat kawan suara. Aduh, nggak bisa kuat-kuatan suaranya. Diam, tenang. Oke, biar berpikir kita lincah. Itu ya. Lewi dulu, Lewi. Baru nanti si Rizal, baru Michiko.
Halo Lewi, selamat malam. Silakan apa yang mau disampaikan. Halo, shalom Bang. Sehat selalu. Shalom. Silakan. Ya, maaf ya, sambil makan dikit, tiba-tiba dipanggil ke atas. Jadi yang nandar itu ya, dia itu yang kata di surat Al-Baqarah itu yang bilang tentang dalam kurung diberikan kepada Nasrani dan Yahudi. Dia langsung bilang Kristen. Jadi dia catat itu Bang, dia pura-pura bego dia Bang, dia nutupin dengan tangannya lalu bilang Kristen. Itulah apa liciknya dia Bang. Harusnya dia yang dipotong kuping tuh Bang. Dia berbohong kata di kitab itu tulisannya Nasrani tapi dia bacanya Kristen. Itu nggak mutlak Nasrani itu Kristen. Kan mereka tuh menggabungkan menganggap Yesus itu Nasrani. Bukan, Yesus itu cuma tinggal di Nazaret, besar di Nazaret, tapi bukan yang berasal dari Nazaret, bukan pagan yang dilakukan oleh orang Nazaret saat itu. Nah, mereka mau bilang Yesus itu orang Nasrani supaya bilang orang pagan, padahal sebaliknya. Itulah mereka suka balik-balikin supaya nutupin mereka sendiri. Dan mengenai itu kan kemarin sudah saya klarifikasi. Nandar, kamu jangan menambahi dan jangan mengurangi Al-Quran. Di dalam bahasa Arabnya tidak ada dikatakan Kristen. Al-Quran tidak pernah menyebut sekalipun tentang Kristen, kecuali cuma satu surah yang menyebut ciri Kristen, yakni surah 22 ayat 40, di mana dikatakan di sana rumah ibadahnya adalah gereja-gereja. Hanya itu. Al-Quran tidak pernah mendiskreditkan Kristen. Yahudi Nasrani ada tertulis, Kristen tidak pernah. Nah itu. Yang kedua, Al-Quran tidak pernah menjelaskan Tritunggal. Yang ada adalah Triteos. Surah 6 116 ya. Al-Maidah lah, Al-Maidah 116. Triteos. Setelah itu oneness, itu yang dijelaskan Al-Quran. Tritunggal tidak ada, jadi tidak ada bicara Kristen ya. Nah, cuman rumah ibadahnya itu aja satu dikatakan di dalam Al-Quran. Kemudian debat, saya kan kena kick waktu itu ya. Habis itu kami diskusi lagi tanggal 26 mengenai kelanjutannya itu. Jam 10 pagi. Di situ akhirnya Nandar mengakui bahwa Injil Matius bukanlah Injil Nabi Isa. Kenapa dia harus mengakui itu? Karena dia tahu saya akan mengejar dia untuk membuktikan Injil itu. Maka saya ajari dia, Injil Nabi Isa ditulis oleh Warakah bin Naufal. Baca saja Sahih Bukhari 3 dan Sahih Bukhari 6467. Terima kasih, silakan. Ya, jadi kan saya sama teman-teman bahwa kalau kata teman saya sih itu pengertian setelah zaman Yesus itu, pengertian Nasrani itu memang orang Kristen di daerah situ percaya, tapi lama-lama kan berkurang merosot jadi penyembah berhala, ya kan. Tapi yang kita poinnya penyebut Kristen pertama kali itu bukan di situ, tapi di Antioquia. Ya. Jadi saya bilang maka Kristen itu bukan Nasrani, ya kan. Terserah mau sebutan Kristen di daerah apa tuh apa, tapi aslinya itu Kristen bukan Nasrani, itu aja. Maksudnya bukannya di Antioquia gitu. Jadi kalau mereka mau kaitin yang lain itu bukannya Kristennya, tapi mau jelek-jelekin kita dalam hal pagannya gitu. Yang dilakukan oleh orang Nazaret saat itu, bahkan cikal bakal dari Wanes juga dari Nazaret. Yesus percaya Tritunggal itu dari di Nazaret itu, kita tahu itu paham-pahamnya semua, ya kan. Jadi mari kita serukan supaya bahwa Kristen itu yang di Antioquia bukan Nasrani, gitu aja. Oke. Nggak sesuai dengan Pak Lewi. gitu. Satu lagi Pak terakhir. Silakan. Bahwa kalau yang bagi orang yang penasaran ingin bedain antara Isa dan Yesus, itu nonton di video dari Palidara, sebuah bukti-bukti Halidara TV, channel YouTube yang membuktikan semua perbedaan antara Isa dan Yesus. Yesus saja artinya
dalam bahasa Ibrani-nya Yeshua HaMashiach, Tuhan menyelamatkan manusia melalui tubuh yang suci. Laisa artinya beda di sana, ada artinya malah parah, air mani kuda. Jauh beda. Itu bahasa ini lihat aja di Kehalira TV. Ya, gitu aja ya. Iya, itu sebentar dulu Pak. Lain kali kita lagi. Siap. Oke, terima kasih Lewi. Terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Ya. Kawan-kawan, mengenai itu Sinandar sudah mengakui ya. Dia mengakui bahwa Injil Matius bukanlah Injil Nabi Isa. Videonya masih ada. Kalian nanti bisa lihat ya. Saya lupa mana ini, nanti saya cari dulu. Dan di situ saya ketawa-ketawa dan sudah saya buat TikToknya. Tapi di-ban sama TikTok. Katanya melanggar standar komunitas. Mungkin saya di-report Sinandar dan kawan-kawan. Karena malu kawan. Ya. Jikalau kau bisa menunjukkan, ku bilang, Injil Matius adalah Injil Nabi Isa. Kek. Saya tidak pernah, saya kalau berdebat kawan, tidak pernah main-main. Sama Moko Ginta, saya ketemu muka dalam satu ruangan. Jikalau kau bisa menunjukkan ayatnya, detik di mana kau tunjukkan ayatnya, saya mualaf. Siapkan tempat, saya bilang. Berdirilah atap putih dikit, bawah putih dikit. Saya tahu rumahmu di mana. Halo saudaramu katanya. Tapi dia tidak bilang password. Syukur puji Tuhan. Kalau dia bilang saya lari entah kemana-mana, lompat sana lompat sini cari polsek terdekat. Nah itulah. Ya. Jadi selulah kawan. Kalau saya ini orangnya udah makan garam. Ketika saya senyum-senyum udah tahu saya. Tidak akan bisa kau buktikan. Sudah banyak saya berdiskusi ya. Bisa kau buat ini kerat. Aku bilang kok terkeluar dia. Tapi mereka pernah mengatakan gitu sama saya, contohnya Sinandar. Kalau kau bisa menunjukkan kata theos di dalam Injil yang merujuk kepada Yesus, saya siap dibaptis, saya tunjukkan. Ya. Yohanes 20:28. Lari dia kawan, tidak muncul seberapa lama. Begitu juga si Kores, jikalau kau bisa menunjukkan di mana Yesus mengatakan, apakah kamu mengerti perumpamaan ini? Dan mereka menjawab, ya kami mengerti Tuhan. Ada. Lari dia juga kawan. Zulkifli juga pernah gitu. Akhirnya apa? Mereka kapok berdebat sama saya itu juga. Kadang saya pura-pura on juga ya. Tapi kalau kita pura-pura on, mereka ketawa, senang. Tapi kalau kita bal-bali mereka, nggak mau lagi berdebat sampai sekarang. Makanya mereka main keroyokan kalau menghadapi aku. Satu-satu mana ada yang berani, hanya Sinandar. Dan yang tutup mata hanya si PA, Yusuf PA. Yang lain tidak ada, kami pernah debat itu tutup mata. Zulkifli mana berani tutup mata. Orang dia di depannya ada HP, ada apa, dikirimi dia jawaban. Lihat kalau dia mau menjawab, tidak pernah nampak wajah kan. Kalau saya selalu nampak wajah, bila perlu gini kita menjawab. Gak ada yang sanggup kawan. Tutup mata pun tidak sanggup mereka. Oh langsung dibilangnya, coba baca, jangan, kita bukan begitu berdebatnya, aku bilang. Kita berdebat pasal berapa, ayat berapa, itu semua ada. Bukan apa isi kalimatnya lengkap, detail, tidak boleh salah. Oh enggak gitu, aku bilang. Yusuf PA enggak ngerti dia. Saya jelaskan, oh itu ayatnya di sini. Macam lah. Michiko. Halo Michiko, selamat malam. Silakan Michiko. Oke, halo Bang. Malam-malam. Bang, kalau kita bahas Alkitab kita aja, mungkin kita cuma cerita tentang Alkitab kita nih ya. Apakah masih kepanasan nggak orang? Coba. Kita membahas Alkitab kita aja ya. Kalau kita membahas Alkitab kita. Nah ini Bang, aku mau nanya soal tentang yang Abang pernah singgung Daud. Jadi kalau menurut versi Abang kan Daud ini kan tidak selamat gitu Bang ya. Tapi di Kisah Para Rasul, aku coba mau konfirmasi Bang, yang kemarin Abang bilang itu tentang Daud. Kan Abang pernah berdebat itu, Daud tidak ke sorga gitu Bang ya. Nah cuman aku jeda. Apa jeda itu? Lagi minum dia. Itu di jeda, live di jeda. Tamu akan segera kembali. Oh, lagi ada tamu kau? Bukan, aku tadi mau buka layar lain gitu kan. Yang masalah Daud Bang. Jadi di Kisah Para Rasul berapa tuh ya Bang yang menceritakan bahwasanya ada tertulis Daud Kisah Para Rasul 2 apa 3 gitu kan. Tadi aku mau ngelihat juga, mau slide baru gitu kan. Mau masalahnya gini Bang, dari yang Kisah Para Rasul itu menceritakan bahwasanya bukan Daud yang naik ke surga, melainkan Yesus kan gitu kan Bang. Itu di Kisah Para Rasul berapa ya? 2 ya Bang ya? Atau 3 gitu. Tadi aku mau buka Alkitab, makanya jeda TikTok.
Coba aku cari, aku udah lupa entah mana itu. Udah lama sekali tuh dengan si Timothy aku waktu diskusi. Tempat Pak Bom. Ya, silakan apa lagi? Jadi intinya gini Bang, ada juga ayat yang menyatakan bahwasanya Daud dagingnya tidak mengalami kerusakan Bang. Artinya dagingnya sampai sekarang utuh dan kuburannya sampai sekarang masih ada. Itu masih di Kisah Para Rasul. Makanya aku membaca ayat ini, apakah memang tubuh Daud sampai sekarang ini yang dibilang Rasul Petrus masih utuh badannya dan kuburannya masih ada sampai saat ini, artinya dia tidak bersama orang-orang di alam maut, dia berbeda. Makanya dia kayak orang yang tidak bersama orang-orang yang di alam maut itu Bang. Makanya aku berpikir ketika Yesus turun ke dalam kerajaan maut, Daud itu tidak di kerajaan maut. Yang menurut dari yang aku baca ini Bang ya, apakah kira-kira Daud ini posisinya dia ini kayak semacam tidak di alam maut dan dia tidak di alam bumi gitu. Tapi dia tidak ada kepunahan dari dirinya gitu. Jadi makanya aku bilang apakah posisi Daud ini posisi yang tidak selamat atau memang dia masih selamat gitu Bang. Dia di antara orang bukan gimana ya, dia dibilang ada di alam maut tidak, di alam kita ini tidak, tapi dagingnya masih utuh dan kuburannya masih ada sampai saat ini gitu. Makanya ya nah gimana kira-kira Bang? Aku baca dulu ya Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Yang satu lagi itu aku pun lupa dulu ya. Bukan Daud yang naik ke dalam sorga, ya, tetapi Yesus Kristus ya. Ya nanti kita cari. Sudah lama sekali itu. Nah, yang kamu bahas itu kan tubuh fisik. Tubuh fisik oke lah. Tubuh fisik Fir'aun juga sekarang masih awet tuh. Karena di mumi zaman dulu ya. Tubuh fisik Daud buat aja awet, tidak masalah. Jangankan tubuh fisik Daud. Kamu pernah enggak nonton video dari Vatikan Roma? Di Roma Vatikan itu ada kuburan-kuburan kaca. Peti mati kaca. Isinya siapa? Itulah orang-orang suci itu. Sampai sekarang masih awet itu. Dibaringkan, dikasih kaca. Ya. Kalau hanya mengenai itu bukan membuktikan dia di sorga. Paham ya? Tapi Yesus sendiri yang membilang. Bukan dia yang ke sorga, tapi Yesus Kristus. Dan sudah aku baca Kisah Para Rasul. Dia dibuat kebinasaan. Apakah dia di alam maut? Ya dia di alam maut. Tidak ada yang di kebinasaan itu tidak di alam. Kenapa Tuhan waktu itu marah sama Daud? Gara-gara kasus Berseba itu. Tuhan kan benci kalau ada perzinahan. Ya. Daud ini bukanlah sejenis nabi palsu. Di mana nabi palsu kalau dia melakukan perzinahan datang ayat, oh enggak apa-apa, kau nabi bisa berzina. Daud tidak seperti itu. Tuhannya orang Ibrani atau orang Yahudi adalah Allah yang setia, firman-Nya kekal, tidak bisa diganggu gugat. Jadi adalah keliru kalau kita menunggu, ya. Ketika kita berharap Tuhannya Daud ketika dia melakukan zina terhadap Berseba, maka turun ayat. Hei Daud, kau kan raja, suka-suka kau untuk menikahi siapapun yang kau sukai. Enggak ada itu. Itu adalah ajaran iblis, setan. Maka Daud ketika dia berdosa, aduh kita bicara firman Tuhan kita sendiri ya, jangan ada yang baperan dong. Ya. Ketika Daud bersalah, dikatakan Tuhan bersalah. Tuhan tidak akan pernah membela sebuah dosa, enggak ada. Itu adalah ajaran nabi palsu, itu adalah ajaran iblis, ajaran setan. Di mana jikalau Daud berbuat dosa, turun ayat yang membela si Daud, enggak bisa. Tapi yang kita lihat di Bible, Daud berbuat salah, turun firman Tuhan, maka Daud dihukum di situ, dia menangis, menyesal. Silakan. Oke Bang. Berarti oke lah sampai situ masalah Daud Bang, aku anggap clear. Nah, satu lagi gini Bang, yang setelah Yesus bangkit dan naik ke surga kan, Yesus masih bisa berinteraksi kepada manusia-manusia, termasuk Rasul Paulus kan gitu. Dia berinteraksi langsung gitu Bang, dan Paulus mendengar suara Yesus. Nah,
setelah Paulus, dan bukan hanya Paulus, bahkan rasul-rasul lain seperti Rasul Petrus juga masih bisa berkomunikasi dengan Yesus. Begitu juga dengan rasul-rasul lain. Apakah sampai saat ini juga manusia masih bisa secara langsung berkomunikasi dengan Tuhan? Artinya kita bisa mendengar suara Tuhan langsung. Apakah sampai saat ini manusia bisa seperti orang zaman-zamannya Paulus dan Petrus? Itu sama sejaman kita. Kita kan setelah Yesus bangkit gitu Bang. Makanya banyak orang yang memang pengakuan-pengakuan yang di Kristen juga mengatakan saya juga mendengar suara Tuhan Yesus. Saya juga berkomunikasi, yang Abang bilang itu si Philip Mantopa yang dia dibawa ke neraka. Makanya kadang-kadang kita bingung kan, yang neraka ini kan kekal. Kok bisa aja Tuhan Yesus bawa dia ke neraka? Ya nggak masuk di akal, karena neraka itu kekal. Kalau di sana stop, nggak bisa lagi kepulang kan gitu. Makanya imajinasinya itu yang kita pertanyakan. Tapi kalau masalah dia berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, banyak orang-orang yang murtad, orang-orang sebelah murtad itu kita percaya bahwasanya Yesus hadir dalam dirinya. Makanya banyak orang-orang murtad. Kita percaya itu Bang. Dan kalau kita nggak percaya itu, apalagi alasan mereka untuk murtad, kan begitu. Tapi itu rahasia Tuhan dengan dia, kan gitu. Kenapa dia memilih jalan Tuhan Yesus? Tapi dengan pengakuannya kita tahu kan gitu Bang. Makanya apakah Abang percaya sampai saat ini manusia bisa mendengar suara Tuhan Yesus? Itu kira-kira Bang pertanyaan. Oke. Ya, terima kasih. Terakhir kali Yesus bertemu dengan Rasul Paulus di Kisah Para Rasul 9, ya. Dan sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus sudah mengatakan, aku akan mengutus Roh Penghibur, Roh Kudus. Roh Penghibur, Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Ya. Jadi kalau ada perkataan Tuhan berbicara kepada saya, sebenarnya yang berbicara kepada dia itu bukan Tuhan lagi. Karena Bapa di sorga, dia berada di sorga, Yesus berada di sorga. Tapi Roh Kudus yang di dalam dirinya. Maka untuk mengujinya kan disuruh Tuhan, ujilah. Buka aja Bible, ada nggak perkataan yang diucapkan orang yang datang kepada dia itu di dalam Bible? Kalau tidak ada, itu perkataan iblis. Kenapa? 1 Galatia 8 mengatakan, apabila ada Injil yang diberitakan berbeda dengan apa yang kami beritakan, sekalipun itu seorang malaikat, maka terkutuklah dia. Terkutuk, ya. Maka kalau kita buka Bible, ternyata di Bible belum ada orang dibawa ke neraka. Kalau Yohanes Pewahyu, dia bukan dibawa ke neraka, tapi dia melihat ke neraka. Beda. Dibawa ke neraka dengan melihat ke neraka. Beda itu. Dibawa ke istana presiden dengan melihat istana presiden. Beda. Melihat itu dari luar, dibawa ke itu di dalamnya. Neraka sorga itu tempat yang kekal. Karena kita tidak ada mengandung prinsip neraka tempat cuci laundry, sorga itu tempat kekekalan. Tidak ada. Bagi orang Kristen firman Tuhan itu kekal, neraka kekal, sorga kekal. Begitu Philip Mantopa dibawa ke neraka katanya, berarti nama dia sekarang sudah tercatat di neraka. Tidak bisa itu dibatalkan oleh siapapun, karena itu kekal neraka itu. Maka dia nanti masuk neraka. Kan begitu. Kalau kita bicara firman Tuhan. Kemudian dia bercerita di neraka ada orang ditarik lidah, dipotong begini begono. Alkitab tidak pernah menjelaskan itu. Kalau memang benar dia berbicara kepada Tuhan dan itu di neraka, cabut dulu Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Barang siapa menambah, barang siapa mengurang, cabut dulu itu. Maka terbitkan lagi ayat baru di belakang Wahyu, Philip Mantopa. Terbitkan namanya Philip Mantopa 1 ayat 1. Pada malam hari begini begono. Mantopa 2. Saya bertemu dengan Yesus. Saya dibawa ke surga. Begini belah 3, 4, 5, 10. 11. Neraka judulnya. Saya dibawa ke neraka. Saya lihat orang ditarik begini-gini. Tulis. Karena siapapun manusia yang mendengar firman Tuhan, wajib menuliskan, karena itu perintah sejak zaman Musa. Tuliskanlah seluruh kitab ini katanya. Ya. Kalau kau mengaku bertemu dengan Tuhan, tapi tak kau tuliskan jadi kitab suci, artinya kau pembohong. Itulah sebabnya, kalau kita mengaku bertemu Tuhan, kalimat yang diucapkan ada semua di sini. Gak boleh di luar ini. Kalau di luar ini bagaimana? Robek kitab Wahyu. 22 ayat 18-19, buang gunting. Baru tulis di sini siapa nama kau. Misalnya namaku si Rudi Yohanes. Kubuat Rudi Yohanes 1 ayat 1 ayat 2 ayat 3 dan seterusnya. Ya. Silakan.
Oke Bang, aku ngambil kesimpulan aja Bang. Kalau kita mau kita hanya membahas Alkitab kita aja, banyak yang kepanasan Bang. Orang-orang yang mengimani Alkitab juga sibuk masalah. Makanya itu kesimpulanku Bang. Kita membahas kitab kita aja, yang kepanasan itu yang makanya apalagi kita membahas kitab mereka. Makanya itulah Bang kesimpulannya Bang. Ternyata yang tulir-tulir itu memang luar biasa liarnya Bang. Iya betul. Oke. Thank you Bang, thank you. Siap, terima kasih Michiko. Ya. Sebentar. Mana nih? Bisa keluar ya Michiko? Ya udah. Dan satu lagi kawan. Mengenai Bible itu kenapa orang banyak jadi latah. Wah, saya dibawa Tuhan ke surga. Saya dibawa ini begono. Ya. Itu tidak lebih karena datangnya nabi-nabi palsu kawan. Nabi-nabi palsu lah yang mengajari hal-hal seperti ini. Mereka nabi palsu ini menerima Injil di dalam goa. Kan 2 Petrus 2 kawan. Wah nanti ada yang baperan. Enggak urusanku. Saya bicara Bible saya. 2 Petrus 2 ayat 4. Kubaca dulu ayatnya. Akhirnya TikTok tidak menanggapi. Tak apa mau tanggapi TikTok sama aku. 2 Petrus 2. Mana Petrus 2 ini? 2 Petrus 2 ayat 4. Ya. Dikatakan begini. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap dan menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi kalau ada yang berkata dia bertemu dengan malaikat di dalam goa, itu kan malaikat pendosa yang disimpan Tuhan sampai hari penghakiman. Malaikat pendosa itu artinya apa? Iblis, setan, hantu belau. Pokoknya yang sejenis itulah. Maka dalam ajaran Kristen, kalau ada orang mengaku bertemu dengan malaikat di dalam goa dan mengaku mendapatkan firman Tuhan, dia sedang mendengar itu dari iblis. Apa buktinya? Kita buka Galatia 1. Ini buktinya kawan. Hebat, dibuatkan jauh-jauh hari kawan. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Maka diberitakanlah sebuah Injil. Ada lagi orang yang beritakan Injil ya. Dibilangnya Yesus tidak mati di salib. Tetapi Yesus ini diserupakan dan diganti. Ada peran pengganti. Wah, kau menghina kitab suci kami. Enggak urusanku. Karena ada bidat Kristen yang itu. Itu kitab tertua lagi kawan. Injil apa nanti ku bilang. Kalian tahu. Ternyata kawan. Dia memberitakan Injil berbeda. Dengan apa yang diberitakan oleh para rasul. Dia mengatakan Yesus menciptakan burung dari tanah. Injil Thomas itu loh kawan. Dari tanah liat diciptakan burung. 12 ekor kalau salah diterbangkannya. Injil Basiledes, Yesus tidak disalib tapi digantikan dengan diserupakan yang bernama Simon dari Kirene. Kok mirip dengan kitab kami? Itu derita kau. Gak urusanku. Terima kasih Pak Sibuika. Makanya kalian harus introspeksi diri. Cari sumber kitab kalian dari mana. Apakah ini kebetulan? Apakah ini kebenaran? Alkitab sudah menuliskan, ya. Jadi nggak bisa lagi kawan. Itu katanya dari terkutuk. Alah, kalian kalau ada yang nelfon ini ya. Tar. Halo, aku lagi live. 1, 3 atau 5. Ada 1, 3 atau 5 kawan. Artinya apa? Aku tidak tahu. Nah, kemudian kita buka satu ayat lagi membuktikan itu ajaran setan. 1 Timotius 4. Ayat 1 kawan. Ini. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi siapapun orang Kristen yang murtad, dia meninggalkan Yesus sesuai 1 Timotius 4 ayat 1, dia sedang mengikuti ajaran setan-setan dan roh penyesat. Contoh barang bisa kita ambil Yahya Waloni.
Dulu dia pengikut setia Yesus, ditinggalkannya Yesus. Sekarang saya nggak tahu di mana dia. Apa yang terjadi? Yang dulunya dia tidak pernah memaki-maki agama lain, sekarang dia memaki-maki agama lain, yakni Kristen. Itulah bukti dia sudah ikut ajaran setan-setan dan roh penyesat. Maka dia saat ini sedang menyembah iblis menurut 1 Timotius 4 ayat 1. Cuman dia mungkin mengaku-ngaku punya agama, padahal bukan, dia menyamar di situ. Padahal dia pengikut iblis, kawan. Ya. Itu Yaya Wali contohnya. Siapa lagi? Irene Handono. Lihat tingkah laku mereka, kawan. Sebelum dia meninggalkan Yesus, tidak sekalipun dia mau menghujat agama lain. Begitu dia murtad meninggalkan Yesus, maka yang terjadi adalah apa? Aku setting dulu ini. Halo, aku lagi live. Halo Bang. Aku lagi live. Nanti ya. Aku ngantar batu nih Bang. Oh iya ya, antarlah, taruh di sana batunya. Aduh, malam kali kalian deh. Aku udah masuk di Gang Ampera ini dekat Lapo 2. Terus sampai ada jalan mau diaspal baru itu. Nanti ada sebelah kanan itu bangunan baru. Lihat aja sebelah kanan bangunan baru ya. Lurus aja. Iya, lurus, jangan belok-belok. Ya. Oke. Matikan, Pak, ya. Ya, nanti aku ke sana, yuk. Wah, ternyata batu kawan diantar. Orang tidak bilang-bilang antar batu. Kelawak, aduh. Oke ya, kita lanjut dulu. Biarlah batu itu turun. Lama bongkarnya itu, nanti aku ke situ ya. Pak Zul dulu, Pak Zulkarnain. Alah, si Dharma lagi banyak kali. Aku lagi live, tunggu dulu. Oh iya Bang ya. Masa nggak lihat orang itu? Halo, silakan Pak Zul. Selamat malam. Apa yang mau disampaikan Pak Zul? Selamat malam, Bro Rudi. Malam, silakan. Wah, ini Anda ngomong gak karu-karuan nih terhadap Nabi saya nih. Mana ada aku sebut nama Nabi Bapak? Kok Bapak merasa aku sebut nama Nabi Bapak? Iya, jadi yang dimaksud Nabi palsu itu siapa? Iya, memang ada Nabi palsu di dalam Bible. Kita nggak tahu siapa. Kecuali ku sebut namanya. Oke. Inilah kasihan. Gini, tadi kan Anda bicara goa ya. Itu kan malaikat, tadi itu kan Nabi Muhammad SAW itu lagi menyendiri dia di goa. Saya nggak cerita Muhammad, Pak. Mohon maaf. Itulah ayat di kitab kami. Jikalau ada orang bertemu dengan malaikat di dalam goa, itu dia bertemu dengan malaikat pendosa. Malaikat pendosa itu namanya setan, iblis. Gimana sih kok jadi Bapak? Udahlah, nggak ngerti aku Pak. Maaf Pak ya. Nanti jadi fitnah. Enggak, santai dulu. Santai aja Bro. Nggak. Bapak jadi Santai. fitnah itu. Nanti Bapak naik lagi. Tolong kawan-kawan, saya bicara kitab suci saya. Saya tidak bicara agama lain, saya tidak bicara nabi lain. Ketika saya bilang ada orang yang diserupakan, saya katakan kitab Basiledes. Memang Injil Basiledes itu ada mengatakan Yesus tidak disalib tapi diganti dengan yang diserupakan, namanya Simon dari Kirene. Baru ketika Yesus menciptakan burung, itu ada di Injil Thomas. Kok bilang nabi kami? Enggak. Apalagi nih? Sebentar ya kawan. Halo. Iya, cuman itu yang baru dibangun di situ, benar. Yang jalannya baru mau diaspal kan? Ya. Kalau bisa kalian sebanyak mobil kalian masuk sampai mana lah? Kalau bisa di bawah apa itu ya, kan ada yang sudah di atap itu sebelah kiri. Tempat parkir mobilan itu, di bawahnya itulah buat biar yang kena hujan. Ya kan ada itu yang sudah di atap itu, sebelah kiri. Yang ada tiang 2 ya, kalian jam segini pula datang. Yang ada tiang 2. Di dalam pun bisa, di dalam ruangan itulah. Kalau enggak, tapi jangan buat menghalangi pintu, agak pepetkan ke sana. Biar jangan kena hujan, pas kan ada di atap itu.
Halo. Ya ntar lagi ya ke sana ya. Sabar ke sana. Yuk. Janganlah, nggak enak. Dari depan itu bisa masuk itu, kuat itu, udah truk batu krekel semua udah masuk situ. Mundur kau dek, sampai nanti dekat pasir itu kan. Nah turunkan di situ aja. Ya, kalau dekat pasir nanti kan mencoba. Atau gini aja lah, di samping pondok itulah buat. Mundurkan di belakang dekat pondok itu kan lebih gampang kok tuh. Oke yuk. Dari tadi tidak datang dia. Masa jam segini apa datang? Apa batu bata? Ada sakit kepalaku. Aduh. Ya, kita lanjutkan lagi kawan-kawan ya. Mohon perhatian. Perhatian. Saya hanya bicara tentang Bible saya. Benar kata siapa tadi? Si Michiko. Banyak orang yang saya nggak bilang Nabi kalian, tidak ada. Ketika saya bilang Daud, memang betul di dalam kitab khusus kami, ketika Daud mengambil Berseba itu, tidak lantas turun untuk membela kelakuan Daud, bahwa dikatakan Daud itu bisa menikahi siapa aja, karena dia raja, enggak ada, dan dia nabi, tidak ada. Tetapi turunlah firman Tuhan, marah kepada Daud. Oke ya, Pak Zul, tolong jangan menggiring opini. Ini Pak Zul lagi. Ya, halo, baik. Jadi begini, saya untuk menanggapi itu, saya hanya ingin membacakan satu ayat nih ya, pada Anda nih. Silakan. Di surat Al-Baqarah ayat 97, saya bacakan nih. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya dalam kurung Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah itu aja. Saya pengen ngasih tahu ayat itu aja. Selanjutnya Ya. saya biasa kan membantah dulu, ya. Saya suka ayat itu. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan Al-Quran yang tidak bisa diubah-ubah, tidak terjamah tangan manusia, itu adalah yang di dalam hati sanubari Nabi. Yang buku itu masih bisa diubah manusia dan faktanya itu ditulis tangan manusia. Tapi yang di dalam hati sanubari Nabi itulah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran. Bukan yang kalian pegang sekarang. Yang kalian pegang sekarang ini adalah bagian daripada yang di dalam hati Nabi. Kenapa saya bilang bagian? Ada firman Tuhan yang ada di hadis. Artinya firman Tuhan itu kan di hati Nabi diturunkan. Paham ya Pak ya? Jangan salah-salah. Saya suka itu. Makanya selalu saya katakan Al-Quran itu di dalam hati ditaruh. Ya silakan. Apa yang mau Bapak apa lagi? Biasanya setelah menjawab apa mau bertanya silakan. Iya, biasa saya ingin ini dulu membantah. Ya kan. Tadi kan Anda bilang bahwa Al-Quran itu salah tentang apa namanya ini bantahan tuduhan terhadap Trinitas. Itu begini maksudnya itu. Pak, ini tunggu kan dulu Pak. Bapak jangan menggiring opini. Saya tidak bilang salah. Al-Quran tidak pernah mendiskreditkan Kristen. Al-Quran tidak pernah bicara Tritunggal tetapi Triteos. Al-Quran tidak pernah membicara Tritunggal tapi oneness. Tidak ada saya bilang salah. Rekaman masih ada kok. Aduh, capek aku Pak, takut aku nanti Bapak final semua. Bro, sampai di sini santai aja, aduh. Kok saya belum selesai narasi? Ya maaf lah kalau saya salah ngomong, sorry. Saya nggak ada maksud apa-apa. Satu lagi saya bilang Pak. Al-Quran tidak pernah mendiskreditkan Kristen. Arti mendiskreditkan itu menjelekkan atau membuat segi jenisnya. Tetapi Al-Quran hanya menjelaskan satu hal. Di surah 22 ayat 40. Ciri-ciri Kristen itu ada kalimat gereja. Itu yang saya bilang. Mana ada saya bilang yang lain. Silakan Pak ya, jangan giring opini dong. Silakan. Oke. Ini kan saya, tadi kan kalau nggak salah Anda membahas, menyinggung Al-Maidah ayat 116 ya? Benar nggak?
116, ya. Ya, ini saya bacakan ya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci Engkau. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam diri engkau. Sungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib-gaib." Nah, di sini maksud ayat ini sebenarnya ya, ini menyindir ya, menyindir seperti biasa. Al-Quran kan saya bilang ada menyindirnya juga tuh Allah. Menyindir Pak, apa? jangan terlalu bilang, sebentar, jangan terlalu suka bilang, ntar, jangan terlalu suka bilang menyindir Pak. Nanti orang mengira itu kitab sindiran. Jangan terlalu, kemarin Bapak bilang menyindir. Aku mengingatkan aja, silakan. Oke. Sebenarnya, ya oke lah, kalau nggak menyindir, menyentil lah. Saya perhalus rasanya. Ini menyentil aliran, namanya itu, mungkin Anda pernah dengar nggak, alirannya namanya itu kolinialisme. Ya, ada sebuah sekte, namanya ini kolinialisme. Dia itu ajaran bidat yang hadir sekitar tahun 350 sampai 450 Masehi di wilayah Arabia, ya. Jadi sekte kolinialisme ini menuhankan Bunda Maria. Nah, itu sentilan Allah itu terhadap sekte yang menuhankan Bunda Maria. Kalau Isanya disentilnya ya siapa yang menuhankan dia, itu maksud ayat itu kalau Anda mau tahu. Paham nggak kira-kira penjelasan saya? Ya, aku paham Pak. Makanya aku bilang, kan jadi 3 Tuhan itu. Mak, itu namanya Triteos, bukan Tritunggal Pak. Yang kedua, kalau Bapak bilang gitu, keliru juga. Karena kawan-kawan Islam mengatakan itu ketika Allah kan berbincang dengan Nabi Isa di hari yang akan datang. Atau kalau sekarang dibilang Nabi Isa di langit kedua. Karena kalau Bapak paksakan itu tahun 350, mana ada Isa hidup di tahun 350 Pak. Itu kan bicara langsung. Allah bertemu Isa, berbicara dalam kondisi Isa masih di bumi, hidup. Paham ya Pak ya? Isa masih hidup ini di bumi, baru ditanya itu. Mana Isa itu memang hidup tahun berapa? Tahun 1 sampai tahun 33 kan kalian yakini juga begitu. Kalau ada lagi 39 ya, saya lupa. Sementara yang Bapak ceritakan tahun 350 kan jauh kali Pak, nggak nyambung. Kayak bicara dongeng Bapak. Yang benar itu menurut kawan-kawan pendebat Muslim itu the future atau setelahnya, bukan saat Isa hidup Pak. Silakan. Iya betul, justru itu. Ini kan di tafsirnya ini, di tafsir saya buka ini kan tafsirweb.com nih ya. Ini di tafsir, saya open ke media. Supaya enak. Bentar. Aduh, saya belum save lagi, lupa. Oke, saya bacakan. Tafsir siapa mau Bapak pakai? Kemenak kah? Ibnu Katsir kah? Bentar. Ibnu Katsir aja lah. Nih, saya biasa buka pakai ini nih, tafsirweb.com ya. Nih kan. Jadi ada tafsir ya, saya scroll ke bawah. Tafsir kan bisa kita pilih, ya kan. Saya pilih dari tafsir dari sebentar. Ini nih.
Dari Al-Wajiz ya, saya Profesor Al-Wahab. Al-Wahbah. Nah, di sini kalimatnya, wahai Nabi Muhammad, ingatlah hari kiamat. Nih, hari kiamat. Nanti nih, pertanyaan itu nanti diajukan oleh Allah kepada Isa ibnu Maryam. Yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, tuh kan? Ini future tense ini, akan, will. Ini kan future tense juga nih, keadaan hari akhirat. Gitu loh, bro. Anda buka aja tafsir web. Pilih Al-Wajiz. Gitu loh. Ya, saya udah tahu itu, Pak. Saya suka pakai ini karena ada tafsir-tafsirnya, bisa saya pilih yang mana saya mau gitu loh. Iya, saya sudah tahu itu dan sudah saya katakan tadi kan itu di hari akhir. Iya, Bukan- jadi gini. Tadi kan saya bilang, tadi kan Anda premis Anda itu kan Anda istilahnya dalam kurung ya tanda kutip menyalahkan ayat Al-Qur'an itu. Apa nih? Al-Baqarah Menyalahkan, ayat 19 Pak. ini. Aduh. Tidak Tanda ada saya kutip salahkan sebenarnya. loh. Saya Aduh, bilang tanda kutip. Tanda kutip pun tidak dibenarkan, Pak. Ya, oke. Kalau menyalahkan sorry. dah. Ya, sorry. Jadi inilah yang benar tuh begitu pengertiannya tentang ayat ini, bro. Jadi ini ayat ini menyentil dua aliran sekaligus. Aliran pertama yaitu sekte ini nih. Saya udah siapkan nih website ini. Anda bisa cek nih ya, tuh. Udah tahu aku itu. Ya sudah tahu, bagus. Nah ini kan tuh Nah, 350 sampai 450 Masehi di wilayah Arabia. apa dibilang Jadi situ? saya Menuhankan siapa? Coba baca. ini kesesatan Korintian ini sederhana, ya. Mereka menyembah Bunda Maria. Nah jelas. Terus ya. siapa lagi? Siapa Ya lagi? sudah, sekte Korintian ini hanya menuhankan Bunda Maria. Yesusnya Maka enggak? saya bilang, Isanya enggak? Isanya enggak? Isanya enggak disembah? Enggak. Enggak ada. Terus Allahnya enggak disembah? Allahnya dia berdoa melalui Bunda Maria. Dia di Israel itu Theotokos, ajaran mereka tuh, ibu Tuhan. Mereka mengenal istilah Theotokos, ibu Tuhan, Theotokos ya. Ya, jadi ayat itu, bro, sebenarnya menyentil dua aliran sekaligus. Aliran yang menyembah menuhankan Bunda Maria dan aliran yang menuhankan Isa Al-Masih. Itu maksud ayat itu. Ya Gitu memang loh. iya. Kan dibilang jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan. Dua Tuhan kan sudah triteos. Kan dibilang selain Allah, berarti ada Tuhan lagi. Kan triteos namanya itu, Pak, tiga Tuhan. Mana ada yang salah di situ, Pak? Benar. Iya. Nah, ya udah. Terus Bapak mau bahas apa? Dan itu sudah Iya, saya tahu. maksudnya, aduh, berarti Anda kurang paham, kurang nangkep penjelasan saya nih. Jadi Kok kurang paham? di Al-Maidah 116 itu kan ada ini, Allah kan berkata, apakah kamu mengajarkan kepada manusia membuat kamu dan ibumu menjadi Tuhan yang lain selain Bukan aku. menjadi, ada kalimat Berarti kan dua. Israel ini, Dua Tuhan, Pak. Dua, bukan menjadi, tapi dua. Nggak boleh dipisah. Bacalah. ya ini kan jadikanlah tuh, jadikanlah aku dan ibuku. Dua. Iya kan, Dua tuh. begini. Kristen itu kan menuhankan Allah Bapa, ya, Yesus dan Roh Kudus. Nah di Korintianisme itu menuhankan Allah Bapa, Maria, terus satu lagi apa nih? Saya belum cek nih, ya. Karena saya belum Sudahlah, baca semua. Pak. Ini kan saya Tidak waktu ada. itu. Pak, kuajari Bapak ya.
Tidak ada di muka bumi ini yang menuhankan 3 Tuhan. Bapa, Yesus, dan Maria. Enggak ada itu, Pak. Yang Bapak bilang tadi, itu hanya menuhankan Maria. Tapi tidak menuhankan Yesus. Dan tidak menuhankan Bapa. Paham ya, Pak? Bukan. Kok bukan, Bapak sudah Bunda baca. Maria di sekte Katolikisme ini dijadikan Tuhan semua. Tapi kan itu Maria saja, Di Pak. ajaran yang lain, Kristen yang lain. Pak, kalimat di situ Kenapa? 2 Tuhan. Yang Bapak baca tadi kan hanya menuhankan Maria. Sementara di ayat Al-Quran itu mengatakan menjadikan 2 Tuhan selain Allah. Berarti ada 3 Tuhan. Makanya dibilang itu triteos. Siapa yang menuhankan 3 Tuhan? Itulah yang dimaksud di situ. Paham ya? Iya, ini kan triteos itu, iya sebenarnya kalau mau kita belak-belakan ya sebenarnya Hilang, Pak, hilang. Halo? ini disentil 2 aliran. Pertama Hilang aliran tadi, yang ulang dulu. menuhankan Maria, kedua aliran yang menuhankan Yesus. Ulang dulu, hilang tadi. Sebenarnya belak-belakan itu menyentil siapa? Hilang tadi suara Bapak. Aduh, jaringan Pak Zul ini selalu mandek-mandek. Sayang sekali apa dan Pak Zul izin ya, suara Pak Zul nggak bisa kedengar. Oke, selamat malam Pak Zul. Maaf kali Pak Zul. Karena udah banyak kali yang ngantri ini si Go Rizal belum ini. Suara Pak Zul mandek-mandek Pak. Tadi Bapak bilang apa tadi? Belak-belakan tapi hilang dia. Silakan Go Rizal, apa yang mau disampaikan, mau bertanya atau ditanya atau mau apa? Kamu nanya. Apa itu datang-datang kamu nanya? Sorry Bang, cuman mau tanya apa ada yang tentang ajaran Kristen. Barusan saya dapat di TikTok, dia nggak percaya tanggal 25, tapi dia dibaptis gitu. Saya herannya itu gereja apa ya? Itu aja sih. Tidak percaya tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Katanya sih nggak ada di Alkitab. Ya, itu aliran Saksi Yehova. Saksi Yehova tidak percaya tanggal 25 Desember kelahiran Yesus. Dan mereka melaksanakan baptis Islam. Itu yang bisa saya jawab. Oke? Oke, thank you Bang. Ya, terima kasih. Kalau Saksi Yehova gitu ya kawan-kawan ya. Mereka baptisnya Islam juga, tapi mereka tidak percaya Yesus lahir tanggal 25 Desember. Ya biarin aja. Saya Natal tiap hari nih di rumah. Natal itu artinya menyambut kedatangan firman Tuhan di dalam dunia. Dunia itu sekarang hati saya. Tiap hari saya merayakannya. Ngapa harus nunggu 25? Afa, silakan Afa. Ya mau tanya. Silakan. Kalau misalkan ini dengar apa enggak ya kira-kira? Dengar, silakan. Dengar ya. Hmm. Ini kalau misalkan di Islam kan pertanyaannya kan siapa Tuhanmu kan Allah gitu. Siapa Nabi atau utusan Islam kan Nabi Muhammad. Kalau di Kristen itu jawabannya ya. Kalau di Kristen itu jawabannya apa? Kalau ditanya siapa Tuhanmu itu kan Yesus ya. Siapa Tuhanmu kan Yesus. Kalau di Kristen itu siapa Tuhanmu Yesus dan siapa Nabi dan utusannya, tapi jawabannya apa, Pak? Kalau ditanya siapa Tuhanmu, kami tidak ada pertanyaan seperti itu. Itu pertanyaan malaikat nungkar nangkir. Harusnya Bu gali, ya. Kok bisa pertanyaan itu bocor? Memang itu pertanyaan duniawi sehingga bocor. Tanya dulu kok bisa pertanyaan itu bocor? Apakah ada yang sudah mati ditanyai itu, terus dia hidup lagi, dijelaskan kepada... Mau bertanya siapa utusan dari umat Kristen, Pak? Utusan Kenapa? dari umat Kristen.
siapa utusan dari umat Kristen? Ya, Bu, kalau ditanya seperti itu di tempat kami nggak ada siapa Tuhanmu, nggak ada itu. Ya, Siapa berarti nabimu? utusan dari umat Kristen siapa, Pak? Utusan. Ya, tunggu Utusan dulu, dari umat gantian Kristen. dulu. Bu, kita bergantian bicara. Kalau ditanya siapa Tuhanmu? Ya, kami selalu mengatakan Allah Tritunggal. Oke, kita nggak pakai Allah lah. Bapa Tritunggal atau Yahweh lah, Yahweh Tritunggal. Siapa nabimu? Banyak. Musa, Nuh, disebutkan Yesaya, Yeremia, Habakuk. Masa harus disebutkan satu-satu? Kan gitu. Baru ditanya lagi, siapa kitab sucimu? Ya kami bilang Bible. Siapa utusanmu? Banyak kali Bu, harus disebutkan satu-satu. Apa utusan dari umat Kristen, Pak? Itu aja. Utusan apa Bu? Kemana? Diutus kemana? Saya ini utusan umat Kristen. Utusan dari umat Kristen itu siapa, Pak? Ya utusan kemana? Saya juga utusan umat Kristen Bu. Di dalam TikTok ini. Utusan dari umat Kristen itu adalah utusan dari umat Kristen itu penyembah dari Yesus Kristus itu sendiri. Oh, ya udahlah. Itu aja Bu yang mau ditanyakan karena tidak akan nyambung. Siapa Tuhanmu kan Yesus Kristus kalau di Kristen, kalau di Islam kan siapa Tuhanmu Allah dan siapa utusanmu Nabi Muhammad. Kalau di Kristen siapa Tuhanmu Yesus Kristus. Bu, kalau di Kristen, saya tanya, apa di Islam utusan Tuhan hanya satu? Mana satu? Utusan di Islam, Nabi di Islam banyak Bu, 124.000. Saya Bu, kalau itu satu-satu nggak lulus Ibu nanti pertanyaan di alam kubur. Siapa Tuhanmu? Ibu bisa menjawab Allah SWT, bisa menjawab Zat pencipta langit dan bumi. Terus apa lagi Bu? Itu pertanyaannya bocor dari mana itu dulu Ibu cari tahu. Kok bisa Tuhan bocor pertanyaan dari Tuhan bocor? Kan lucu Bu, padahal dia Tuhan. Masa mau melindungi, katanya mau melindungi kitab suci. Mau melindungi kitab suci, melindungi pertanyaan aja nggak bisa. Kan jadi lawak nanti Bu. Oke Bu ya, gitu aja. Terima kasih karena sinyal Ibu pun kurang bagus kulihat. Ya. Kawan-kawan tolonglah kalau masuk ke sini agak-agak berbobot gitu loh. Masa pertanyaan alam kubur bocor? Siapa yang bocorkan? Katanya Tuhan mampu menjaga kitab suci. Menjaga pertanyaan saja nggak bisa bocor. Sehingga orang tahu bocorannya. Negara ini kawan, di dunia kalau bocor ujian diganti soalnya. Jangan-jangan diganti nanti soalnya kalian nggak bisa menjawab. Saya nggak tahu masa sudah bocor soal masih dipertahankan. Aduh, udah banyak kali ini yang ngantri. Ini laki-laki namanya nama perempuan, aduh. Ini dulu aparatku ya. Kota Barat. Halo aparat, selamat malam. Shalom. Shalom, selamat malam, silakan Pra. Ini ya Pram. Aku mau nanyakan ini dari Kisah Para Rasul itu Pram. 13 ayat 1 itu. Aku kemarin nonton dari siapa itu? Dari si Jonathan itu. Jadi maksudku kan nanya di situ tertulis itu nabi katanya gitu kan Bang. Yang dimasukkan nabi itu di Kisah Para Rasul 13 ayat 1 itu siapa lah itu gitu. Ya. Jadi mereka ini tidak bisa membedakan nabi di dalam Kristen dengan nabi di dalam mereka. Setelah zaman Yesus nabi-nabi masih ada, masih. Nabi-nabi itu tidak lagi menerima firman dari Tuhan dan menyampaikan tidak begitu. Tapi mereka menyampaikan apa yang sudah ada. Ya. Maka Nabi Hana, dikenal Nabi Hana. Sebelum dia melihat Yesus, dia tidak meninggal. Nah, si Nandar cerdik kali bilangnya ini. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Tetapi dia melupakan pengajarnya, dibilangnya nabi.
yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lukius dari orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Dia langsung menuju Saulus ini nabi. Kenapa? Dia ingin mencari remis. Ya, dia ingin mencari remis tentang nabi palsu. Kan begitu ya kawan-kawan ya. Aduh. Iya, saya ikuti juga memang kayak gitu. Dikira dia si Paulus memang dibilang dikiranya nabi gitu. Makanya saya bilang, tapi tidak apa. Dibilang nabi pun nggak apa-apa. Kenapa rupanya? Sejak kapan dia berasal dari padang pasir? Ciri-ciri nabi palsu kan berasal dari gurun katanya. Dan dia ada di bilik-bilik. Dan dia mati kena racun. Sementara Paulus tidak mati diracun. Iya, cuma ditanya. Oke, terima kasih. Kalau ditanya siapa nabinya, si Simeon. Simeon itu kan nabi juga itu. Oke ya, terima kasih. Para Kuta Barat, abang lah tepatnya. Karena aku kan Uta Galung. Ya, kalau kalian cari kawan Simeon itu bisa dikatakan nabi. Nabi itu tidak harus datang Tuhan berfirman, nyampaikan, tidaklah. Si Dadan dulu baru Agustin Mawar. Habis itu selesai ya. Udah capek aku bah. Mau lihat batu-bata lagi. Malam bro, selamat malam. Selamat malam bang. Malam silakan. Apa kabar bang? Baik. Oke bang. Ini bang mau nanya bang, udah sampai sini tuh baca bang. 1 Korintus 9 ayat 11 bang. 1 Korintus 9 sampai 11 bang. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 1 atau 1 Korintus? 1 Korintus 9 sampai 11 bang. 1 Korintus 9 sampai 11. Iya bang, pas bang. Oke. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembu kan yang ala. Izin bang, izin. 1 Korintus 9 bang. 1 Korintus 9 sampai 11. Panjang kali harus kubaca. Aku yang baca bang. Silakan. 1 Korintus 9 sampai 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil Bro, itu bukan 1 Korintus 9. Jadi bang, coba ulang dulu. Oke bang, maaf bang. Aku buka tadi lembar apa? 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 11 ya bang. Maaf bang. Ya, 1 Korintus 6 bang. 6 ini belinya bang. Ya, baca. Iya bang ya. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Oke bang. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Udah bang? Ya, yang mau ditanyakan apa? Ini bang, maksudnya bang, disucikan orang-orang ini bang. Jadi dikuduskan. Udah, walaupun orang itu berbuat jahat, diampuni gitu bang. Di ayat 11 bang. Iya, kalau kita bertobat kan diampuni. Kalau nggak bertobat nggak diampuni. Walaupun ayat jangan sesat, orang cabul, diampuni juga ada bang. Walaupun, Dan yang paling benci Tuhan di situ adalah homoseksual itu ya, dibilangnya banci itu. Ada juga dalam Bible. Oke, gitu aja. Iya bang, terima kasih bang. Salam sehat bang. Terima kasih, salam sehat. Ini yang terakhir ya Agustin. Aku udah letih kawan. Tidak tahu semenjak sakit apa ini aku.
gampang kali badanku dingin ya, enggak tahu kenapa. Capek gitu, keringat nih. Shalom, Le. Shalom, silakan. Oh, kemarin ada yang telepon ini, jadi terganggu. Nah itu yang aku bertanya kemarin, Le, itu Musa di mereka itu sama Musa di kita itu sama apa enggak, beda apa enggak gitu, persamaannya di mana, bedanya di mana? Beda lah, beda. Ada ku jawab itu sering. Nanti lihat di YouTube-ku ada itu Musa ada dua, Musa dalam Al-Quran dengan Musa dalam Bible. Dan harus ikhlas, enggak boleh enggak ikhlas. Oh gitu ya, beda. Soalnya kemarin jawaban lain ada yang telepon kemarin itu. Aku jadi apa? Gimana? Tadi hilang soalnya. Ya kemarin itu kan ada yang telepon saya, jadi nggak sempat saya dengar gitu jawabannya. Iya. Nanti lihat aja videoku lah ya, searching aja. Atau lihat di channelku ada itu. Musa ada dua. Musa dalam Al-Quran dan Musa dalam Bible. Musa dalam Al-Quran kisahnya bla 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 bla. Musa dalam Bible kisah tidak sama, nggak ada yang sama. Oh, berarti kalau memang semua nggak sama, apa lagi yang mau diperdebatkan ya? Toh juga ya sebenarnya nggak ada. Semua. Cuman orang itu sepertinya tanpa pengakuan kitab suci kita, seolah-olah nabinya nggak jadi nabi, kan lucu, harus maksa kali. Iya ya. Jadi maksudnya nggak usah lagi ada perdebatan gitu loh kan? Kalau soalnya toh juga pada akhirnya berbeda semua. Berbeda semua, ngapain lagi ada perdebatan gitu kan? Ya itu tadi mereka butuh pengakuan dari kitab suci kita. Oke, terima kasih Le Kuntung cepat kali. Aku udah ngantuk. Karena maklumlah belum kondisi fit ya, masih sakit ya. Kawan-kawan, shalom. Terima kasih atas kebaikan kalian semua ya. Kondisiku belum fit, jadi masih ada sakit di pantatku ya. Entah bisul, entah apa, mudah-mudahan keluar matanya bisa ku pecahkan, bisa ku pencet kan. Kalau enggak keluar matanya kawan, kayak kemarin, dipotonglah pantatku dioperasi. Sudah pantatku yang dipotong, aku pula yang bayar, kan lucu kawan. Harusnya pantat sudah itu aku kesakitan. Itu lucunya ya. Kita yang sakit kesakitan, kita pula yang bayar. Itulah Allah-nya aja. Kawan-kawan, dibeda. Sekianlah dulu kawan kan. Saya ucapkan terima kasih. Saya mau melihat batu bata dulu. Batu bata sudah datang untuk pembangunan gereja GBI Kairos. Saya orang HKBP kawan. Saya bangunkan gereja untuk GBI. Ingat, kalau kau mengatakan banyak anggota satu tubuh, jangan kau pernah memecah-mecah gereja itu. Yang paling sering memecah-mecah gereja itu, maaf saja, aliran karismatik dan pentakosta. Ya. Dipecah-pecah semuanya. Oh kau sesat, tidak begini. Jangan ya. Maka saya mau memberi satu contoh. Bahwa saya dan penggemar saya sekalipun kami tidak dari aliran GBI, kami membantu mendirikan gereja GBI. Dan ada juga penggemar saya yang aliran GBI. Jadi kami banyak anggota satu tubuh. Dari GBI, Katolik, GKPI ada, HKBP, semua ada. Kami membangun gereja itu ya. Nanti kalau sudah selesai, peresmiannya nanti ada perwakilan dari penggemarku. Dia yang menyerahkan kunci gereja itu. Ya, kalau ada yang mau datang dari luar kota bisa daftar sama aku. Kalau enggak nanti biarlah orang di tempatku ini yang ku cari ya. Karena itu memang atas nama Sang Debaters and Friend. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam Sang Debater. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Dan terima kasih atas gift kalian dan kebaikan kalian semua. Ya, kawan-kawan yang di YouTube, begitulah perjumpaan kita hari ini. Mohon maaf, batu bata sudah datang. Saya mau lihat dulu batu batanya. Dan terima kasih atas kebaikan kalian semua. Donasi sudah hari ini sudah ada terkumpul 1 juta. Batu bata harus saya koreksi. Lihat nanti kawan, entah di mana-mana turunkannya. Ya mohon maaf ya. Sampai jumpa. Salam Sang